Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Mestia dengan NPM 13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan apa sih itu turunan, di sini saya akan bagaimana sih cara menghitung laju perubahan sesuatu. Untuk menghitung laju perubahan sesuatu, kita dapat menggunakan rumus laju perubahan satuan. Yang pertama, ada identifikasi besaran yang terlibat dalam masalah. Yang kedua, ada tentukan rumus laju perubahan satuan yang sesuai dengan masalah. Yang ketiga, substitusikan nilai yang diketahui ke dalam rumus laju perubahan satuan. Yang keempat, ada hitung nilai lajuan perubahan satuan. Dan yang terakhir ada gunakan nilai laju perubahan satuan yang telah dihitung untuk menyelesaikan sebuah masalah. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep dasar pada turunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan. Di sini ada yang tahu nggak sih apa sih definisi turunan sebagai laju perubahan? Turunan dalam matematika mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Secara formal, turunan fungsi f(x) pada titik x sama dengan c didefinisikan sebagai limit dari perubahan fungsi terhadap perubahan variabel saat perubahan variabel mendekati 0. Definisi ini menunjukkan bagaimana nilai fungsi f(x) berubah seiring dengan perubahan kecil pada x. Turunan sering disebut sebagai laju perubahan suatu saat karena menggambarkan kecepatan. Baiklah, saya akan menjelaskan grafik di atas. Grafik di atas merupakan grafik fungsi kontinu f(x). Lalu, terdapat garis lurus yang memotong kurva f(x) di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, karena memotong kurva di dua titik, garis lurus ini bisa kita sebut sebagai garis kan atau garis AB. Kalau kita lihat pada gambar, garis AB pasti punya kemiringan atau gradien tertentu. Nih, kita masih ingat nggak sih bagaimana cara mencari gradien lurus? Gradien lurus bisa kita cari menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, karena titik aspis atau koordinat X dan orbitnya atau koordinat Y sudah diketahui, bisa kita masukkan deh di dalam rumus sehingga diperoleh garis AB seperti gambar di atas. Gambar grafik yang kedua yaitu gambar fungsi linear, di mana terdapat garis vertikal dan horizontal, di mana terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana Y sama dengan A0 ditambah A1X. Kemiringan tersebut yaitu terdapat pada A1. Fungsi yang kedua yaitu fungsi nonlinear, di mana fungsi nonlinear itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fungsi kuadrat, dan yang kedua ada fungsi rasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kurva di atas, di mana terdapat dua kurva. Yang pertama itu kurvanya itu terbalik ke atas dan terbalik ke bawah, di mana sumbu simetri tegak dengan sumbu Y. Yang atas, sumbu simetri itu juga tegak dengan sumbu Y, di mana persamaan fungsinya itu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, pada kurva yang sebelah kiri yaitu sumbu simetri tegak dengan sumbu X. Berbeda dengan yang kurva di sebelah kanan tadi, di mana kurva yang sebelah kanan tadi kurvanya itu terbalik ke sumbu Y, dan yang ini terbalik ke sumbu X.
di mana terbukanya itu ke kiri dan terbukanya itu ke kanan. Kalau yang di kanan tadi terbukanya ke atas dan ke bawah, di mana fungsi persamaannya itu X sama dengan AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C. Baiklah, fungsi yang kedua yaitu fungsi rasional, di mana gambar di atas merupakan salah satu contoh grafik dari fungsi rasional, di mana X min 5, Y min 7 sama dengan 50. Titik potong sumbu X yaitu min 2, 14, dan 0. Titik potong sumbu Y 0 dan min 3. Asimtot 5 dan 7. Konsep turunan dari suatu fungsi dapat didefinisikan sebagai berikut. F aksen X sama dengan limit f x ditambah h dikurang fx dibagi h pada saat h mendekati 0, dengan syarat fx memiliki nilai limit. Turunan dapat dinotasikan sebagai berikut, di mana f aksen x merupakan turunan dari fx, y aksen sama dengan f aksen x merupakan turunan dari y sama dengan fx. Yang terakhir ada dy dibagi dx sama dengan df x dibagi dx merupakan turunan dari fungsi dalam x. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang aturan dasar dalam turunan. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih, ada berapa sih aturan dasar dalam turunan? Nah, aturan dasar pada turunan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada aturan penjumlahan, aturan perhitungan, dan aturan konstanta. Yuk kita pelajari apa sih itu aturan penjumlahan, apa sih aturan pengurangan, dan apa sih konstanta itu. Baiklah, materi aturan dasar turunan yang pertama dan yang kedua yaitu ada penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi. Turunan dari dua fungsi yang saling dijumlahkan dan saling dikurangkan didapatkan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada fx sama dengan ux ditambah vx akan menjadi f aksen x sama dengan u aksen x ditambah v aksen x. Yang kedua yaitu ada fx sama dengan ux dikurang vx akan menjadi f aksen x sama dengan u aksen x dikurang v aksen x. Nah, aturan dasar turunan yang ketiga itu ada turunan konstanta. Bilangan konstanta jika diturunkan maka hasilnya adalah 0. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan A akan menjadi f aksen x sama dengan A. Aturan dasar turunan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada turunan konstanta. Bilangan konstanta jika diturunkan maka hasilnya adalah 0. Secara matematis dapat dituliskan fx sama dengan A akan menjadi f aksen x sama dengan 0. A di mana itu adalah f. Pencarian akar-akar persamaan linear. Pencarian besarnya harga bilangan-bilangan dari beberapa persamaan linear. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan-persamaan linear secara serempak atau simultaneously dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada cara substitusi, yang kedua ada cara eliminasi, dan yang ketiga ada cara determinan.
di mana contoh yang cara yang pertama yaitu cara substitusi, di mana terdapat satu contoh. Carilah nilai variabel X dan Y dari dua persamaan berikut. 2X ditambah 3Y sama dengan 21 dan X ditambah 4Y sama dengan 23. Untuk variabel X diperoleh X sebanyak 23 dikurang 4Y. 2X ditambah 3Y sama dengan 21. 23 dikurang 4Y ditambah 3Y sama dengan 21. Nah, 46 dikurang 8Y ditambah 3Y sama dengan 21. 46 dikurang 5Y sama dengan 21. 25 sama dengan 5Y, Y-nya sama dengan 5. Dan ada yang tahu nggak berapa sih nilai X-nya itu? Nah, untuk mencari nilai X-nya, X itu kan sama dengan 23 dikurang 4Y. Berhubung kita sudah menemukan nilai Y, maka X sama dengan 23 dikurang 4 dikali 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. X sama dengan 23 dikurang 20 sama dengan 3. Jadi nilai X adalah 3. Cara yang kedua adalah cara eliminasi. Dua persamaan dengan dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan untuk sementara atau mengeliminasi salah satu dari bilangan anu yang berada, sehingga dapat dihitung dari nilai bilangan yang lain. 2X ditambah 3Y sama dengan 21. 3X. Yang kedua yaitu cara eliminasi. Dua persamaan dengan dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan untuk sementara atau mengeliminasi salah satu dari bilangan yang ada, sehingga dapat dihitung nilai dari bilangan yang lainnya. Contohnya yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 21. X ditambah 4Y sama dengan 23. Di mana 2X ditambah 3Y sama dengan 21 dikali 1, X ditambah 4Y sama dengan 23 dikali 2, di mana hasilnya yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 21, 2X ditambah 8Y sama dengan 46, di mana kita mengeliminasi atau menghilangkan sementara, sama-sama dikurang. 2X dikurang 2X habis. 3X dikurang 8X sama dengan 3Y dikurang 8Y sama dengan min 5Y. 21 dikurang 46 sama dengan min 25. Jadi Y sama dengan min 25 dibagi min 5. Y sama dengan 5. Cara yang ketiga dan cara yang terakhir yaitu ada cara determinan. Cara determinan bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang jumlahnya banyak. Determinan secara umum dilambangkan dengan notasi determinan derajat 2, yaitu di mana terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, sama dengan AE dikurang DB. Determinan derajat 3, di mana terdapat 3 kolom dan 3 baris, di mana AEI ditambah BFE ditambah CHD dikurang GEC dikurang DBI dikurang AFH. Baiklah, mari kita bahas contoh soal berikut. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x3 ditambah 7x adalah, yuk mari kita bahas bersama-sama soal di atas. Fx sama dengan AXN akan menjadi F aksen X sama dengan AN XN min 1, di mana Fx sama dengan 2x3 ditambah 7x akan menjadi
F aksen X sama dengan 3 dikali 2 dikali X 3 min 1 plus 1 dikali 7X 1 min 1, dimana hasilnya F aksen X sama dengan 6X2 plus 7X0, dimana F aksen X itu akan menghasilkan 6X2 plus 7. Nah, ada yang bingung nggak sih? Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang aturan rantai. Ada yang tahu nggak sih apa sih aturan rantai itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Aturan rantai menyatakan bahwa laju perubahan sesaat dari suatu fungsi f yang relatif terhadap g yang relatif terhadap x membantu kita menghitung laju perubahan sesaat dari f terhadap x. Aturan rantai dalam matematika adalah turunan penting yang memungkinkan kita mengelola fungsi komposit. Ini adalah contoh soal dari aturan rantai, di mana terdapat turunan pertama dari f(x) sama dengan sin pangkat 4 3x pangkat 2 dikurang 2 adalah, yuk mari kita bahas. Fx sama dengan sin pangkat 4 3x min 2 sama dengan sin 3x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 4. F aksen x sama dengan 4 sin 3x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3 cos 3x pangkat 2 dikurang 2 6x sama dengan 2 dikali 6x dikali sin 3x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3 dikali 2 menjadi sin 3x pangkat 2 dikurang 2 cos 3x pangkat 2 dikurang 2. Hasilnya 12x sin 3x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3 dikali 2 sin 3x pangkat 2 dikurang 2. Hasilnya terakhir adalah 12x sin 3x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3 sin 6x pangkat 2 dikurang 4. Materi berikutnya yaitu tentang aplikasi turunan, di mana kita akan membahas masalah kecepatan dan percepatan yang terjadi pada turunan dan yang melibatkan fisika. Aplikasi pada turunan. Terdapat yang pertama, gradien persamaan garis singgung. Salah satu cara untuk membuat sebuah persamaan garis singgung adalah dengan menggunakan gradien atau kemiringan dari garis tersebut. Gradien suatu fungsi f(x) yang melalui titik A, f a dapat ditentukan dengan menggunakan turunan dengan rumus m sama dengan f dikali a. Yang kedua ada kemonotonan fungsi. Aplikasi turunan yang lainnya adalah menentukan kemonotonan suatu fungsi. Maksudnya, sobat pintar dapat mengetahui suatu fungsi naik atau turun pada interval tertentu. Dan yang ketiga ada titik stasioner. Titik stasioner disebut juga sebagai titik kritis, titik ekstrim, atau titik balik. Titik stasioner merupakan sebuah titik pada kurva dengan gradien dari garis singgung kurva yang nilainya 0. Jika fungsi f(x) kontinu dan transdimensional, maka f a dikatakan nilai stasioner dari f(x) jika dan hanya jika f a itu sama dengan 0. Nah, materi yang akan kita bahas pada masalah ini yaitu tentang kecepatan dan percepatan. Jika diketahui sebuah benda bergerak menempuh jarak s atau v, fx
atau Ft, maka kecepatan benda tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana kecepatan benda saat t atau detik turunan pertama dapat dirumuskan sebagai f v sama dengan s aksen sama dengan ds dibagi dt. Untuk percepatan benda pada saat 1 detik, turunan pertama dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan S aksen 2 sama dengan D2S dibagi DT pangkat. Mari kita kerjakan contoh soal berikut. Suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 3X min 90 plus 120 X 100.000 rupiah. Agar biaya proyek minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu. Nah, mari kita bahas soal berikut. Pertama, ditentukan dulu fungsi biaya untuk X hari. Di soal diketahui biaya per hari sehingga harus dikali dengan X terlebih dahulu, di mana Fx sama dengan X 3X min 900 plus 120 per X. Fx sama dengan 3 dikali 2 min 900X plus 120 100.000 rupiah. Untuk menentukan X saat nilai fungsinya minimum tetapi saat turunan pertama fungsi di atas sama dengan 0, Fx sama dengan 3x2 min 900x plus 120. Fx sama dengan 6x dikurang 900. 6x sama dengan 900. 6x dikurang 900 sama dengan 0. 6x sama dengan 900. X sama dengan 900 dibagi 6. X sama dengan 150 per hari. Nah, materi kita yang terakhir yaitu tentang penerapan turunan dalam optimat. Di mana kita akan membahas menentukan nilai maksimum dan minimum. Titik maksimum atau minimum suatu fungsi fx pada interval AB dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memenuhi syarat nilai stasioner, yaitu f aksen A sama dengan 0, f aksen B sama dengan 0. Yang kedua, tentukan jenis stasioner titik maksimum, titik belok atau titik minimum dengan menggunakan turunan kedua fungsi tersebut, yaitu jika f aksen A kurang dari 0, maka FA adalah nilai balik maksimum fungsi f. Yang kedua, jika f aksen A lebih besar dari 0, maka FA adalah nilai balik minimum fungsi f. Yang ketiga, jika f aksen A sama dengan 0, maka FA bukan nilai ekstrim fungsi f. Dan yang terakhir yaitu substitusi nilai variabelnya ke fungsi awal sehingga diperoleh nilai maksimum atau minimum. Nah, dalam cari nilai minimum dan maksimum itu terdapat beberapa langkah, di mana langkah-langkahnya itu yang pertama, menentukan titik stasioner pada fungsi fx yang berada pada interval A dan B. Yang kedua, menentukan nilai fungsi pada ujung interval, yaitu FA dan FB. Dan yang ketiga, yaitu membandingkan nilai fungsi pada langkah 1 dan 2. Nilai yang terbesar adalah nilai maksimum, sedangkan nilai yang terkecil adalah nilai minimum. Yuk kita simak contoh soal dari maksimum dan minimum ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 24x.
kita kerjakan dengan turunan. Pembahasannya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 24x. Fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 6x dikurang 24. 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 24 sama dengan 0. 3x ditambah 12 dan dikali x min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 4 atau x sama dengan 2. Kedua nilai x kemudian kita masukkan ke fungsi. F min 4 sama dengan min 4 x min 4 pangkat 2 ditambah 3 min 4 pangkat 2 dikurang 24 dikali min 4 sama dengan min 64 ditambah 8 ditambah 9, 6. Nilai maksimumnya adalah 80. F2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 24 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 12 dikurang 24. Hasilnya min 8, di mana min 8 itu adalah nilai minimum. Baiklah, sekian penjelasan materi saya tentang turunan. Sekian dan terima kasih. See you.